Oke. Iya. Halo, selamat sore Sobat PHR semua. Wah, luar biasa banget. Baru join, langsung banyak sekali yang masuk ya. Senang sekali sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat PHR semua yang tentu sangat excited banget. Kita akan sama-sama ngobrol-ngobrol bersama dalam OOTD episode yang ke-9. Nah, OOTD itu bukan outfit of the day ya, tapi OOTD spesial ini adalah obrolan of the day Pertamina Hulu Rokan. Perkenalkan, nama saya Elisa Mutiara. Saya saat ini bekerja di Pertamina Hulu Rokan, tepatnya di Departemen OEHS sebagai Health Engineer di bagian Health atau Kesehatan Kerja. Dan tepatnya saya di PHR di bagian WK Rokan. Oke, nah menarik sekali nih. Sobat PHR nih pasti sudah pada ini ya, sangat memperhatikan episode ke-9 kita ini tentang apa. Topiknya seru banget. Kira-kira tentang apa ya? Saya berikan beberapa clue sedikit. Sobat PHR pastinya dengan teknologi sudah tidak asing lagi dan tentu saja teknologi sudah berpengaruh besar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hampir dapat dipastikan setiap orang tidak lepas dari yang namanya teknologi. Bahkan saat ini kita pun bisa bertemu, bisa live itu berkat dari teknologi. Dan tidak dapat dipungkiri, teknologi ini juga yang sudah menjadi dari kehidupan kita sehari-hari. Nah sekarang tidak hanya kehidupan kita sehari-hari saja, kita juga penasaran nih ya, PHR sebagai industri migas, bagaimana kira-kira teknologi ini dapat mensupport bisnis dari PHR, khususnya terkait dengan teknologi digital, artificial intelligence. Wah, keren banget ya. Jadi penasaran banget nih tentunya, dan sebenarnya kita pengen tahu lebih jauh lagi nih. Teknologi digital seperti apa sih yang digunakan di PHR ini? Nah, di OOTD episode ke-9 ini, saya akan ditemani oleh 2 orang expert, narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Dan ini khusus didatangkan dari WK Rokan dan juga Zona 4. Dari WK Rokan, sedikit bocoran. Namanya ada Pak Teguh Hanjoyo Dwi Putranto selaku Team Manager Analytics Support Team dari IODSC, dan mewakili Zona 4 ada Mas Dirga Andri Sisworo selaku Senior Manager Prabu Muli Field. Dan di topik OOTD episode 9 ini yaitu PHR Go Digital, pemanfaatan artificial intelligence di industri migas. Wah, pasti udah nggak sabar ya. Ini sudah banyak sekali masuk gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut dengan narasumber expert kita, saya mau sapa-sapa dulu nih Sobat PHR yang sudah pada join di sini. Oh, ada Mbak Sani Astari. Halo Mbak Sani, ini lagi di field atau lagi di rumah ya, lagi off. Hai Mbak Sani. Kemudian ada, wah, ini ada banyak sekali. Halo, GG_safety14 nih pasti sangat care dengan safety tentunya ya. Selamat bergabung, Ristono Sitinjak. Hai, mungkin kalau ada yang bisa informasi, halo dari lokasi mana nih? Wah, ini ada yang saya yakin nih pasti dari seluruh Indonesia ya, karena PHR sendiri di @phr.pertamina kita followernya hampir 9.000 gitu ya. Jadi senang sekali kita bergabung di sini. Dan silahkan di dalam live kita pada hari ini nanti boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom komen. Tapi selama sesi sharing berlangsung saya akan nonaktifkan agar kita bisa fokus nih dengerin dari kata expert kita. Nah, jadi apa sih yang akan kita dapatkan ketika nanti berkontribusi, berpartisipasi, memberikan pertanyaan? Nah, 5 pemberi pertanyaan terbaik yang terpilih nanti akan mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp100.000. Nanti yang menang akan silakan boleh DM ke @phr.pertamina untuk kita kontak lebih lanjut, nanti dikirim hadiahnya, oke? Jadi tetap stay tune sampai akhir ya, hingga akhir live show kita. Oke, sekarang ayo kita nggak sabar lagi nih, kita akan undang narasumber kita. Narasumber kita yang spesial didatangkan dari WK Rokan. Ada Pak Teguh dan juga
Ada Mas Dirga. Oke, tunggu sebentar. Oke. Sudah join? Siap. Oke. Saya turn off comment dulu ya. Nanti disiapkan dulu aja Sobat PHR semua, jika ada pertanyaan nanti boleh dituliskan nanti ketika saya buka kembali ya. Oh oke, Mas Dirga belum join. Halo Pak Teguh, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Halo Mbak Elisa. Alhamdulillah. Nih Halo. Iya, ini lagi WFH ya Pak ya? Iya, sedang WFH, sedang giliran WFH kan diganti-ganti ya. Wah, oke. Wah, udah bergabung juga nih. Halo Mas Dirga. Halo sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, seneng banget nih. Nih, karena kecanggihan teknologi align sekali dengan topik OOTD episode 9 kali ini tentang pemanfaatan teknologi digital, kita bisa bertatap muka melalui Instagram ini. Dan tentunya juga bersama Sobat PHR semua yang sudah join. Sekarang sudah 131 Sobat PHR yang join. Dan topik kita kali ini adalah tentang teknologi digital. Nah, sekarang pengen tahu lebih jauh nih, tapi sebelum ke sana kita mau perkenalan dari Pak Teguh. Pak Teguh, boleh dong cerita sedikit tentang tugas Pak Teguh di PHR sebagai apa? Oke, selamat sore Sobat PHR, selamat sore Mbak Elisa. Perkenalkan, nama saya Teguh Handoyo, panggil saja Teguh. Saat ini menjabat sebagai Team Manager Analytics Support Team, di mana tugas utamanya adalah mengelola proyek-proyek solusi digital, mengelola dan mengembangkan solusi digital, termasuk artificial intelligence ya, yang sesuai dengan topik ini, dan AST di bawah organisasi yang namanya IODSI, dan IODSI itu seperti apa nanti kita cerita lebih lanjut. Terima kasih. Makasih, bikin penasaran aja nih Pak Teguh tentang IODSI. Dan di sini juga ada Mas Dirga. Mas Dirga boleh cerita sedikit tugasnya apa sebagai apa di PHR? Baik, perkenalkan nama saya Dirga Andrisworo. Alhamdulillah saat ini masih diberi amanah untuk sebagai field manager di Prabu Mulih Field. Jadi kami dari perusahaan diamanain untuk mengelola suatu lapangan yang bernama Prabu Mulih. Prabu Mulih berada di Sumatera Selatan. Tugasnya adalah untuk mengelola lapangan ini agar bisa memproduksikan minyak dan gas. Yang awalnya minyak dan gas itu berada di dalam bumi, di dalam reservoir, bisa diproduksikan, diangkat ke permukaan, kemudian dikirimkan ke kilang untuk selanjutnya diolah menjadi bahan bakar yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Nah, kurang lebih seperti itu untuk perkenalan awal. Ya, ini kita di PHR Industri Migas ya, kita memang mengeksplorasi, mengeksploitasi agar migasnya bisa digunakan untuk kepentingan umum gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang PHR, tadi ada Sumatera Selatan, WK Rokan, mungkin agak-agak bingung gitu ya Sobat PHR, itu apa ya istilahnya? Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi udah tepat banget Sobat PHR join di OOTD ini, kita sama-sama semakin mengenal tentang PHR. Nah, di mana sih letak wilayah kerja dari PHR sendiri? Nah, Sobat PHR di sini mungkin kalau ada yang punya gadget lain gitu ya, bisa sambil buka atau browsing, atau yang geografinya juga sudah sangat ingat gitu dengan peta Indonesia, bisa membayangkan peta Indonesia kita beralih ke Pulau Sumatera yang paling barat ya. Nah, secara keseluruhan PHR atau Pertamina Hulu Rokan itu kita berada di Sumatera, istilahnya kita sebut sebagai regional 1. Nah, Regional 1 terbagi menjadi beberapa wilayah. Ada dari zona 1, ada WK Rokan yang mewakili zona 2 dan 3, dan ada zona 4. Sebagai gambaran di zona 1 sendiri, itu terbentang meliputi wilayah kerja dari Aceh hingga Jambi. Nah, sekarang kita beralih dulu nih ke zona 4 dulu deh, Mas Dirga. Mas Dirga boleh diceritain sedikit tentang wilayah kerja zona 4 itu di mana sih tempatnya, letaknya? Baik, sebagai gambaran, zona 4 itu berada di Sumatera Selatan. Kalau rekan-rekan lagi membuka peta, di sebelah utara itu dibatasi oleh Jambi, di selatan dibatasi oleh Lampung. Nah, khususnya kami sendiri berada di Prabu Mulih Field sebagai salah satu field yang ada di zona 4,
di mana di zona 4 sendiri itu ada pil-pil yang lain, ada pendopo, ada limau, adera, ramba, dan kemarin juga ada yang bekas dari aset 2 yaitu ramba dan juga PHE yaitu talisman. Jadi kami sendiri wilayahnya cukup luas, rekan-rekan sekalian, bahwa wilayah kerja di Prabu Mullepil itu meliputi 6 wilayah kabupaten kota, dan ini tentunya wilayah yang cukup luas sehingga sumuran yang kami kelola juga tentunya cukup banyak, sehingga data-data yang harus kami evaluasi apabila secara manual akan sangat luar biasa. Sehingga kami saat ini terima kasih saya sampaikan kepada timnya Pak Teguh dari tim WK Rokan yang sudah istilahnya berbagi sharing aplikasi yang diterapkan selama ini di WK Rokan sehingga bisa direplikasi di Prabu Mule. Ya, jadi luas dan remote juga ya. Nah, itu zona 4. Jadi ada zona 1, zona 4. Kalau WK Rokan gimana Pak Teguh? Nah, kalau WK Rokan itu WK singkatan dari wilayah kerja Rokan. Jadi kalau WK Rokan semua berada di Provinsi Riau, di Sumatera juga. Jadi Provinsi Riau ada lebih dari 80 lapangan minyak gitu ya, besar maupun kecil. Tapi yang terkenal itu mungkin Sobat PHR sudah pada tahu kali ya, karena itu sangat terkenal, yaitu lapangan Duri yang menghasilkan minyak berat, dan lapangan Minas itu termasuk kualitas bagus, makanya disebut Minas, konon katanya disebut karena minyak nasional waktu itu. Itu ada 2 lapangan terbesar. Jadi WK Rokan tersebar di 7 wilayah kabupaten kota di Riau seperti Bengkalis, Pekanbaru, Dumai, Kampar, Rokan Hulu, dan sebagainya. Jadi ada 7 kabupaten kota yang tersebar. Dan contoh-contoh lapangan lain yang mungkin tidak sebesar Duri dan Minas itu ada lapangan Bekasap, lapangan Tangku, lapangan dan sebagainya, itu jumlahnya 80 lebih. Itu kira-kira ya produksi yang dihasilkan adalah minyak bumi, hampir 100% minyak, tapi 2 jenis ya, ada yang minyak ringan disebut light oil, sama yang minyak berat disebut heavy oil, dengan sumber produksi kira-kira. Wah, luar biasa Sobat PHR, bisa bayangkan ya, PHR dari sejumlah pulau Sumatera dan banyak sekali lapangannya, dan disinilah kita masuk dalam topik utama kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan produksi kita dengan pemanfaatan teknologi digital. Nah, tadi sempat Pak Teguh udah nyebut ya tentang IODSI. Nah, apa itu IODSI nih Pak Teguh? Dan dengar-dengar bahwa IODSI ini sering sekali dikunjungi oleh tamu-tamu yang VVIP gitu ya. Ada Pak Menteri, ada Menteri SDM, Komisaris Utama, Kepala SKK Migas, banyak sekali. Boleh diceritain nggak IODSI itu seperti apa sih dan seberapa pentingnya? Ya, IODSI itu singkatan dari Integrated Optimization Decision Support Center. Jadi kira-kira seperti pusat layanan untuk melakukan rekomendasi-rekomendasi untuk optimisasi atau optimalisasi proses bisnis hulu minyak di WK Rokan awalnya ya. Jadi tadinya dibuat untuk di WK Rokan, dan ini dibangun sejak tahun 2015, 2016 hingga sampai sekarang masih berjalan terus, di mana itu merupakan kumpulan dari semua fungsi atau semua background engineer, ada engineer mechanical, ada electrical, ada teknik perminyakan tentunya ada yang geologi dan sebagainya, berkumpul tumplek gitu ya kalau bahasa Jawanya. Jadi satu di situ berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Nah, IODSI itu sangat terbantu dengan adanya teknologi digital. Kira-kira seperti itu. Banyak sekali layar-layar gitu ya. Oh, makanya layar-layar. ya, Kebayangnya kayak yang di film-film kayak high-tech film gitu, Pak. Ada ya, kayak Intel gitu bisa ya? Ya mirip-mirip gitu, kayak command center dan sebagainya. Mungkin kalau suatu saat bisa saja seperti Iron Man itu yang ada Jarvis-nya gitu, yang bisa memberikan rekomendasi atau informasi langsung di para pekerja yang ada di lapangan. Suatu saat lah ya, tapi sekarang belum ya. Memang ada
Wah, tadi nyebut ada Jarvis sampai memberikan informasi. Kira-kira memang informasi apa sih yang bisa didapatkan di dalam IODSC Center tersebut, kemudian bisa didapatkan, kemudian tadi diolah gitu ya oleh, tadi kayak dengar banyak engineers gitu, berbagai background. Informasi apa saja sih yang biasanya atau dapat ditampilkan dari teknologi yang ada di IODSC, Pak Teguh? Ya, ya karena PHR atau Pertamina Hulu Rokan bergerak di bidang hulu minyak, tentunya minyak dan gas ya. Tentunya adalah informasi yang terkait proses usaha di bidang hulu minyak dan gas. Jadi info tadi saya sebutkan atau Pak Dirga tadi sudah sebutkan bahwa banyak lapangan dan lokasinya berjauhan, itu akan sulit sekali kalau semuanya dikerjakan dengan manual. Makanya semua sumur-sumur, hampir semua ya, nggak semua, tapi sebagian dari sumur, terutama sumur yang besar, itu akan dilengkapi dengan namanya SCADA, yaitu Supervisory Control and Data Acquisition, di mana SCADA atau itu dipasangkan atau sensor-sensor dipasangkan ke semua mesin atau alat yang dipilih, tentunya yang kritikal sifatnya, sehingga bisa mengirimkan data secara otomatis ke kantor pusat atau pusat data, sehingga bisa menjadi big data ya. Mesti mungkin sobat-sobat PHR udah pernah dengar istilah big data, di mana big data bahkan sekarang sudah disebut istilahnya dengan big data is new oil gitu ya. Jadi data itu menjadi kekayaan baru atau aset baru bagi suatu usaha atau suatu negara, karena sangat bisa menghasilkan ekonomi. Jadi data-data yang besar itu atau big data diolah secara digital, ilmu algoritma digital, termasuk artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Ada yang machine learning, ada data science, jadi kerjasama dengan tim information teknologi, kita membuat solusi digital berbasis data untuk menghasilkan rekomendasi atau saran-saran arahan bisnis untuk optimalisasi bidang hulu minyak dan gas. Saya kira-kira seperti itu, karena ribuan sumur itu nggak mungkin dikerjakan secara manual. Betul, betul sekali, dan semua udah digitalized, kemudian dengan artificial intelligence, dengan kecerdasan buatan ini mempermudah pengambilan keputusan, intinya seperti itu ya Pak Teguh ya. Nah, jadi agak penasaran nih, tadi Pak Mas Dirga juga bilang bahwa ini sedang diadop juga di zona 4 dan tentu ada proses yang namanya transfer teknologi. Jadi penasaran, sebelum ada penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital ini, dulunya tuh gimana Pak? Banyak sekali data, apakah manual banget gitu ya? Pengolahannya tuh seperti apa untuk melihat dulu dan sekarang ini Pak? Pak Teguh. Oh, ya, kalau dulu memang manual, tapi sekarang ini kan teknologi sangat maju ya, dan kita bahkan anak-anak kita, ya maksudnya generasi milenial ini lahir sudah langsung ketemu dengan teknologi digital, dan kita sendiri juga setiap hari bangun pagi langsung melihat WhatsApp misalnya, atau sosial media, atau email dan sebagainya, semua sudah terlihat dari gadget handphone maupun tablet maupun laptop, itu sudah kebiasaan. Jadi memang sarananya secara teknologi sudah menjadi teknologi harian yang selalu kita gunakan. Ini juga sangat bermanfaat ternyata untuk kelancaran usaha hulu minyak dan gas. Jadi itulah yang kita manfaatkan, sebenarnya memanfaatkan teknologi yang ada, algoritma yang ada dan sebagainya. Jadi memang mau tidak mau, suka tidak suka harus berubah ke digitalisasi, supaya usaha kita bisa berkompetisi dengan ya kompetitor yang lain gitu ya. Ya betul. Pak kita ini kan ya perusahaan global. Nah, sekarang di zona 4 juga ternyata juga sudah mengadop gitu ya. Mas Dirga boleh cerita nggak tentang proses adaptasi dari penggunaan teknologi ini di zona 4, Mas Dirga? Baik, terkait replikasi dari tim Pak Teguh dari WK Rokan pemakaian IODSC ini, alhamdulillah kemarin cukup berjalan dengan baik. Ya, ini tidak terlepas dari istilahnya support yang luar biasa dari tim Pak Teguh. Kami kemarin itu diberi waktu kurang lebih 3 bulan ya Pak Teguh ya, dari pusat, dari komisaris. IODSC di WK Rokan harus bisa di live di pas ulang tahun PHR waktu itu kalau nggak salah. Nah itu untuk Prabu Muleh dan Jambi. Itu kami sampaikan terima kasih atas kepercayaan Prabu Muleh menjadi salah satu yang bisa melakukan replikasi ini yang pertama lah di Pertamina.
Jadi kami sampaikan kemarin dengan support yang cukup baik dari tim Pak Teguh, juga di kami sebenarnya sudah ada terkait pemakaian data ini, penyimpanan data, evaluasi data, sebenarnya sudah ada bibitnya yang 11-12 lah dengan ILDSC yang sebelas ada dua belas di ya. Iya, iya. Rokan ini. Jadi kami ada yang namanya Inameta. Jadi kami juga ada bank data terkait dari data-data sumuran, dari data-data karakteristik dari masing-masing lapangan, sehingga evaluasi dan juga alhamdulillahnya istilahnya sudah rapi waktu itu Pak Teguh ya, sehingga Iya, untuk menyedot istilahnya menyedot data untuk diaplikasikan di UPSC ini kayaknya tidak butuh waktu lama, sehingga dengan sedikit kolaborasi, tadinya misalnya saya pesan baju ukuran L, Pak Teguh saya perlu yang L, langsung Pak Teguh istilahnya dan timnya cukup luar biasa menjahit dengan baju ukuran L dengan desain model yang ada di WK Rokan, sehingga alhamdulillah saat ini baju tersebut sudah bisa kami pakai di lapangan dan fit dan sesuai, kurang lebih seperti itu. Wah, berarti smooth sekali transisinya walaupun ada proses adaptasi, tapi karena 11-12 tadi dan kolaborasi yang sangat solid ya untuk membantu, jadinya sekarang sudah mengaplikasikan teknologi seperti yang ada di IODSC di zona 4 di Prabu Muli. Nah, kemudian dari sekarang Mas Dirga sudah mengaplikasikan seperti itu ya. Apa manfaat terbesar yang paling dirasakan Mas Dirga setelah penggunaan teknologi canggih artificial intelligence ini, Mas? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, 11-12 tadi itu memang ada sesuatu yang sama, tapi juga ada sesuatu yang baru. Jadi alhamdulillah dengan adanya IODSC ini ada hal-hal baru yang harus menjadi wacana untuk lebih luas kita melihat dari operasional lapangan, sehingga kami saat ini dengan pemakaian IODSC ini mempermudah monitoring operasional. Itu yang pertama. Yang kemudian evaluasi datanya menjadi lebih cepat, otomatis ya Mbak, karena emang dengan adanya data digital ini pastinya lebih mudah. Yang ketiga adalah kita bisa menyusun prioritas. Misalnya ada 1, 2, 3 pekerjaan mana yang harus kita dahulukan. Dengan adanya IODSC ini bisa kita menentukan mana yang lebih prioritas untuk kita kerjakan lebih dahulu. Dan koordinasi antar fungsi menjadi lebih mudah. Saya rasa itu. Betul, karena memang fungsi teknologi sendiri untuk mempermudah gitu ya, dan jadi segala sesuatu diprioritaskan melalui artificial intelligence tersebut, kemudian jadi lebih cepat dalam proses pengolahan data maupun tadi pengawasannya. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut, walaupun 11-12 tadi ya, apa tantangan yang dirasakan ketika proses alih teknologi atau adaptasi yang dialami ketika memulai yang baru ini, Mas Dirga? Kalau tantangannya sebenarnya bisa dibilang nggak ada ya Pak ya, karena memang kayaknya memang support dari tim Pak Teguh, khususnya leadernya Pak Teguh ini cukup luar biasa. Jadi kemarin itu 3 bulan itu memang ya waktu untuk menjahit bajunya itu tadi Mbak. Jadi memang butuh waktu 3 bulan, alhamdulillah pas lah waktunya. Pada hari H diperlukan untuk collab, kita bisa collab. Cuman ya sedikit banyak memang ada tantangan itu, iya ya memang cara ya Pak, tapi dengan teknologi bisa dia atasi, dan kita mungkin karena jarak jauh tidak duduk satu meja tiap hari, mungkin itu yang menjadi agak kendala. Dan tentunya kalau aplikasi kedepannya yaitu kita perlu semuanya itu terpasang SCADA, jadi nantinya perlu juga effort yang masih masih banyak untuk dilakukan agar ini semua bisa bisa online Optimal. dengan baik, ya, tapi juga sesuai prioritas keekonomian tentunya ya Pak Teguh ya. iya. Wah, jadi memang ini baru mulai dan start mulai selama 3 bulan, dan sekarang ketika sudah dirasakan begitu banyak manfaat, Mas Dirga ada harapan tertentu nggak? Apakah mungkin menurut Mas Dirga, wah ini tampaknya bisa dikembangkan atau pemanfaatannya bisa diperluas ke seluruh Pertamina? Menurut Mas Dirga gimana, Mas? Ya, jadi industri migas itu sebenarnya high tech, high risk, high cost, itu udah pakemnya seperti itu ya Pak. Jadi karena risikonya tinggi, maka kita harus pakai teknologi yang lebih baik, yang tinggi, sehingga risiko itu bisa kita eliminir. Dan tentunya itu berdampak dengan cost.
Tentunya dengan pemakaian teknologi udah dari awal pun istilahnya pasti udah kita pakai teknologi yang ada, namun berbeda-beda mungkin apa fisiknya aja. Ada yang saya sampaikan di kita Meta, ada di WK Rokan UDSI. Nah, sekarang karena WK Rokan udah menjadi keluarga besar Pertamina juga, sehingga kita bisa saling kolaborasi menjadi menggabungkan antara semua sistem yang ada ini biar menjadi lebih baik, kurang lebih seperti itu. Dan ini merupakan program yang cukup baik, saya rasa. Jadi layak untuk bisa diaplikasikan di lapangan-lapangan yang lain. Dan setahu saya memang YPSC ini nantinya akan direplikasi juga di tempat-tempat yang lain juga. Amin, semoga lancar ya proses replikasi dan mungkin bisa lebih lagi diimprove gitu ya demi kebaikan bersama. Juga war room. Nah, war room nih ruang perang dan kabarnya ini baru diresmikan ada di area WK Rokan. Jadi kembali lagi nih ke Pak Teguh nih. Pak Teguh boleh ceritain sedikit nggak sih war room itu apa sih? Ya, oke. Sebelum ke war room tadi saya nambahkan sedikit aja dari Mas Boleh, silakan, Pak. Ya. Memang kita agak cepat kemarin menerapkan itu karena kita menggunakan konsep yang namanya IODC sebagai software as a service. Jadi seperti kalau di HP itu seperti kita download aja lah aplikasi dengan Play Store atau kalau di Apple dengan App Store gitu ya. Jadi tinggal download lalu masukin datanya dan keluar hasilnya. Nah, seolah-olah seperti itu walaupun tidak seperti itu persis ya. Jadi IODC-nya tetap ada di Rumbai di Minas gitu, tetapi bisa diakses dari Prabu Mulih. Jadi tidak ada yang diinstal khusus di Prabu Mulih, tetapi langsung menggunakan sehingga dapat cepat. Apalagi kita juga sudah terbiasa dengan kerja jarak jauh ya Pak Dirga ya. Jadi ada 1 tahun lebih pandemi ini melatih ya. Kita bisa melatih kita untuk bekerja beradaptasi maksimal dengan daring dengan lebih mudah. Dan memang kita sedang mereplikasi ke regional lain di seluruh Indonesia mulai tahun ini, dan ini sedang bekerja. Mudah-mudahan sampai akhir tahun bisa ke seluruh Indonesia terwakili ada IODSI. Nah, ngomong-ngomong tentang war room tadi ya, war room ya, itu mirip ya, memang disebut war room ya, ruang perang ya. Kalau itu dibayangkan, kalau sobat PHR mungkin pernah lihat film perang gitu ya, di movie-movie perang gitu, itu kan seperti ada ruang untuk diskusi untuk strategi perang maupun taktikalnya terhadap perang. Itu biasanya yang ngumpul di situ kolonel ke atas lah ya, ada kolonel, ada brigjen dan semuanya di situ untuk membuat analisa terhadap bagaimana strategi untuk mengarahkan resource atau apa ya, sumber daya kita ke sana, termasuk logistiknya, menyerang satu musuh. Nah, ini sekarang musuhnya atau targetnya itu bukan tentunya kalau diserang tentara ya, tentara dari negara lain atau ini kalau dalam konteks IODC, dalam konteks forum, karena ini di dunia perminyakan adalah jadwal perang. Jadi forum itu buat untuk halo? Masuk, Pak. Masuk sekarang. Ya, ini agak hujan juga di sini soalnya kali petir. Masuk. Masuk, Pak. Oke. Ya gimana Pak? Mbak Elisa kok. Oke, kita balik lagi, sorry. Oke, nah sekarang
kira-kira dengan pemanfaatan digital, artificial intelligence yang sangat berperan penting nih dalam operasi hulu migas. Jadi pengen tahu, kira-kira siapa sih? Oh, Pak Teguh. Oke, Pak Teguhnya kembali sebentar. Pak Teguh kita coba cari tunggu sebentar ya, Sobat PHR semua. Ini salah satu tantangan juga ya, ketika kita juga memanfaatkan teknologi. Tapi tidak lupa bahwa kita semua sangat mudah dalam beradaptasi. Oke, kita coba tunggu sebentar. Ya, kita undang lagi Pak Teguh. Oke, halo Pak Teguh, kembali lagi. Putus ya? Aman Pak, kita sudah beradaptasi dan saling maklum. Oke. Kembali lagi ya, tadi sedikit tentang, saya juga sempat hilang, tentang war room, jadi sebenarnya sama dengan IODC, tapi penggunaannya untuk menunjang drilling and completion support. Ya. Sudah. Ingat Pak putus. Pak Dirga, dengar suara saya Pak Dirga? Oh, dengar. Pak Teguh lancar, udah bagus kayaknya. Oh, udah okay. bagus kayaknya. Bagus lagi, thank you. Nah, tadi lanjut balik lagi tentang apa sih background pendidikan yang kira-kira bisa berpartisipasi, berkontribusi di war room ataupun di IODSI itu, Pak Teguh? Oke, ya, war room atau IODSI keduanya itu merupakan fasilitas itu dalam bentuk ruang di mana di situ dilengkapi dengan berbagai macam kayak TV gitu ya, atau monitor, ada yang layar besar, ada yang layar kecil tapi banyak itu. Dan itu untuk menampilkan semua informasi atau data yang diperlukan oleh bisnis hulu minyak, dan oleh karena itu background yang ada di kerja di situ ya hampir semua background ya. Jadi umumnya sih engineering, tetapi tidak semuanya engineering karena ada ya geologi. Nah kalau engineering hampir semua itu mau mechanical, electrical, atau seperti Pak Dirga teknik perminyakan gitu ya. Ada yang teknologi fisika mungkin, atau ada yang IT, teknologi IT, ilmu komputer dan sebagainya, karena semuanya bekerja berbarengan untuk mengolah data. Kita tidak hanya dengan data, tetapi juga dengan istilahnya fundamental knowledge atau ilmu yang fundamental, ilmu dasar yang dasar ya. Masalah mengalirkan minyak dari Minas sampai ke Dumai, itu kan ada ilmu elektronya, ada ilmu mesinnya, ada ilmu fisikanya dan sebagainya. Iya. Tetapi juga dibantu dengan digital, makanya ada orang IT-nya di situ dan ada yang di digital yang lain. Jadi seperti itulah hampir semua. Kalau bisnis minyak sendiri malah semuanya ya, seperti Mbak Elisa sendiri kan juga bikin engineering, tapi bidang kesehatan, bidang lingkungan dan sebagainya. Ada yang bidang finance, ada juga yang finance ya. Nggak selalu engineers ternyata ya, nggak selalu engineers yang bisa mendukung. Kalau di Prabu Muli Field, Mas Dirga, kurang lebih sama juga atau ada spesifik education background lain yang juga belum tersebut? Kalau industri migas dan mungkin juga semua industri ya, Mbak Elisa. Jadi semua background itu diperlukan. Mungkin kalau misalnya ada lowongan-lowongan pekerjaan itu memang tertentu saat waktu dibuka itu butuh posisi untuk apa, mungkin seperti itu aja. Yang saya maksudkan seperti ini, agar teman-teman atau adik-adik yang masih sekarang mahasiswa mungkin mendengarkan acara ini, biar nggak berkecil hati ingin bergabung ke Pertamina, jurusan saya kok nggak ada, misal kayak gitu. Jadi tetap semangat dengan jurusan apapun, jalanin dengan doa, insya Allah akan ada jalan rezeki untuk bisa bergabung dengan Pertamina. Jadi kerja di Pertamina tersebut bukan hanya istilahnya yang kita tahu bergerak di migas, harus orang migas gitu. Enggak, sesuai yang disampaikan dengan Pak Teguh tadi, mechanical juga diperlukan,
fungsi yang yang elektrik juga diperlukan, geologi diperlukan, perminyakan juga diperlukan. Untuk legal pun juga diperlukan karena untuk Iya, operasional kadang kita juga perlu pembebasan lahan sehingga orang betul. orang legal diperlukan dan kita semua ini adalah manusia yang bisa sakit sehingga diperlukan juga mungkin medik untuk bisa Mm-mm. gabung dengan Pertamina untuk sebagai tenaga perawat. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita Ya. itu fungsi yang ada di suatu perusahaan adalah mix dari semua disiplin ilmu. Betul, jadi multidisiplin kita nggak bisa sendiri-sendiri karena memang ada banyak sekali, walaupun industri mainnya adalah migas, tapi adik-adik Sobat PHR yang join, jangan berkecil hati, tetap raih impiannya, dan selalu follow phr.pertamina untuk melihat siapa tahu nanti ada buka-buka lowongan kan ya. Ya. Oke, nah ini menarik sekali dan saya yakin ada banyak pertanyaan nih dari Sobat-Sobat PHR setelah mendengarkan. Jadi saya akan kembali membuka kolom komentar buat Sobat PHR semua yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaannya. Silakan boleh mengetik di kolom komentarnya. Nanti 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp100.000. Di sini nanti akan ada Pak Teguh, Mas Dirga yang bisa akan mencoba menjawab jika Sobat PHR semua punya pertanyaan. Nah, di sini tadi ada War Room, ada IODSC, dan saya sendiri, Sobat PHR, saya bukan engineer, bukan di perminyakan, tapi di bagian public health, kesehatan masyarakat. Dan bisa bergabung di sini, dan tadi sempat disebut tentang kesehatan, bukan dokter juga, tapi public health, khususnya safety. Jadi semuanya, ayo kita terus bersemangat untuk memberikan yang terbaik buat negara, dimanapun kita berusaha atau background pendidikannya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih. Satu pertanyaan terpilih dari Sobat PHR dari @safitri.rsd. Pertanyaannya spesifik buat Pak Teguh, Pak. Pak Teguh, gimana kalau alat digital yang bisa mendeteksi dini itu rusak? Jadi, apa selama ini pernah terjadi, Pak? Ya, silakan Pak Teguh. Ya, pernah itu ya tidak sering tapi pernah. Jadi alat deteksi dini salah satu bagiannya misalnya adalah sensor gitu ya. Misalnya kita pasang di suatu equipment biasanya equipment atau mesin yang berputar misalnya pompa atau kompresor dan sebagainya itu ada misalnya suatu sinyal untuk mengukur tekanan atau sinyal untuk mengukur suhu. Misalnya itu rusak maka dia akan tetap memberikan data tapi datanya ngaco gitu ya, dan itu bisa terdeteksi memang karena kita mempunyai ya itu tadi artificial intelligence sehingga kita langsung mendapatkan apa istilahnya tadi early detection apa tadi pendeteksian dini gitu ya, deteksi dini bahwa ada anomali di dalam alat itu. Nanti setelah itu IODC akan mengirimkan pesan ke orang bagian perawatan atau maintenance terhadap alat itu bahwa ini ada anomali nih di alat tersebut, tolong dicek apakah benar pompanya yang rusak atau kompresor yang rusak, tetapi atau hanya sensor yang rusak. Nah itu akan segera diketahui. Tetap dilakukan, lalu diperbaikan. Oh ternyata memang sensor yang rusak. Tapi kadang bukan sensornya yang rusak, tapi memang itu alarm karena ada masalah terhadap kompresornya itu sendiri. Itu lebih ya itu jadi lebih kita ketahui ada keadaan tidak wajar sebelum rusak beneran kita udah tahu. Itulah gunanya deteksi. Ya, seperti itu kira-kira. Iya, namanya alat nggak pernah nggak rusak gitu ya. Tapi yang penting kita tahu gimana caranya maintain gitu ya. Jadi seperti itu dari @safitri.rsd. Jangan lupa nanti DM ya. Kemudian pertanyaan kedua ada dari @fadli_furkan. Bagaimana cara mengatasi dan solusi untuk mendeteksi adanya serangan cyber? Wah, ini karena ngomongin teknologi kali ya. Mungkin dari Mas Dirga ada pengalaman atau mungkin ada masukan atau insight Mas Dirga tentang serangan cyber? Mungkin tepatnya Pak Teguh yang jawab ya. Cuman kalau dari kami istilahnya cyber itu dimanapun kalau orang ada niatan untuk istilahnya mengganggu pasti akan dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah kita memproteksi diri, yaitu dengan beberapa layering untuk
attack cyber tersebut tidak bisa menerobos di interface kita. Namun ya seperti itu yang saya sampaikan tadi, apabila orang itu memang niatannya memang merusak, sekuat interface kita yang kita bangun pasti akan diusahakan dia akan bisa terus menerobos. Setidaknya dengan password, dengan istilahnya dengan VPN, kurang lebih seperti itulah kalau dari yang saya. Nah mungkin lebih ahlinya tentang IT, mungkin Pak Teguh bisa menambahkan Pak. Pak Teguh silakan Pak, ingin menambahkan Pak. Ya ini bidang cyber security ya, sekarang sudah ngetren juga itu, karena usaha apapun terkait dengan digital, sehingga para kriminal atau yang iseng juga ada itu suka menerobos atau disebut dengan hacking atau hackers orangnya ya. Memang kita memiliki yang namanya network security, itu seperti tadi Pak Dirga jelaskan bahwa banyak layer atau kita nyebutnya pagar atau bisa disebut safeguard gitu ya, security guard berlapis-lapis, terutama yang SCADA ini tadi. SCADA ini kan termasuk yang istilahnya mission critical ya, yang sebenarnya sangat berbahaya gitu, karena kadang terkait dengan misalnya dengan cairan kimia, dengan pergerakan mesin yang kalau dikacau bisa sangat membahayakan. Tentunya akan dipasang pengaman yang jauh lebih banyak pagernya. Pagar itu kalau di dalam network security disebut firewall ya. Kalau pernah sobat PHR yang bekerja, yang bersekolah atau menempuh training di network jaringan komputer pasti tahu lah ya, ada firewall, ada demilitarized zone dan sebagainya. Itu ada layer-layernya, ada lapisan-lapisan jaringan komputer. Dan seperti itu, sehingga sih alhamdulillah walaupun tetap banyak ya namanya perusahaan global seperti ini, apapun ya, kalau perusahaan global perminyakan itu tentunya banyak yang mengisengin atau memang ada yang bertujuan untuk mencari informasi untuk kepentingan sendiri gitu ya, untuk kepentingan mereka. Makanya selalu punya tim khusus yang namanya network security atau cyber security atau information protection. Nah itu nama-nama timnya yang terkait dengan itu. Ya teman-teman sobat-sobat PHR yang tertarik di situ ya bisa mendalami aja masalah cyber security, dan itu memang sedang banyak dicari itu, karena memang bisnis digital ini perlu kuat ya. Bener, itu di lain pihak ya digital itu jadi memudahkan, tapi di lain sisi ada sedikit bisa jadi celah gitu ya pas masuk. Wah, maka kita perlu pasang safeguard yang berlapis. Nah, ini makasih Pak Teguh dan juga Mas Dirga. Ada lagi nih pertanyaan yang berikutnya dari @me_kashari. Pak Dirga dan Pak Teguh pakai teknologi digital apa selain handphone dan laptop untuk mendukung aktivitas sehari-harinya? Nah, Mas Dirga dulu deh. Selain laptop dan HP, pakai teknologi digital apa lain? Apalagi yang lain untuk aktivitasnya? Untuk yang keseharian saat ini itu aja kayaknya, laptop sama handphone aja. Udah cukup ya, itu emang krusial gitu ya. Emang krusial sekali, HP dan laptop. Kalau Pak Teguh, ada yang lain kah? Menggunakan yang lain? Yang dilihat oleh pengguna akhir atau end user selalu memang hanya laptop, HP, tablet, atau desktop gitu ya. Tetapi di balik itu ada teknologi yang banyak, macam-macam gitu ya. Yang disebut dengan back end teknologi itu ada yang tadi untuk security ada firewall, untuk masalah data, penyimpanan data ada database server dan sebagainya. Bahkan nanti ke depan itu usaha itu akan pindah ke cloud ya istilahnya ya, ke awan gitu kan. Teknologi penyimpanan di awan atau di cloud itu, sementara teman-teman atau sobat-sobat PHR juga mestinya udah menggunakan cloud ya untuk menyimpan untuk memperbanyak di HP-nya, kalau nanti HP-nya rusak atau gimana sebagai menyimpan di cloud ya. Nanti juga usaha ini bila payung hukumnya atau legalnya itu sudah aturannya sudah jelas, bisa saja banyak usaha yang juga memanfaatkan cloud nantinya. Jadi seperti itu, teknologi banyak sekali sih di back end-nya, tapi sebagai end user memang yang terlihat banyak. Iya, benar. Kalau hardware memang kita lihat laptop dan handphone atau tablet, tapi di dalamnya teknologi digitalnya macam-macam tadi back end yang tadi disampaikan. Wah, makin kaya nih pengetahuan kita. Terima kasih nih pertanyaannya @me_kashari. Oke, thank you Mas Dirga dan Pak Teguh. Ada lagi pertanyaan dari @dadofrih. Mohon maaf kalau salah nyebutkan ya. Apakah
ada program juga dari PHR untuk membagikan ilmu mengenai aplikasi data science di Migas bagi umum. Nah, ini siapa mau jawab duluan? Mungkin apa Pak Teguh dulu? Ada prosesnya. Kalau secara pribadi tentunya teman-teman di PHR ini para ya teman-teman saya gitu ya suka-suka aja ya membagi itu, dan kita enggak, apalagi untuk kebutuhan bangsa dan negara ini tentunya memang ada prosesnya, semua harus minta persetujuan karena ada jenjang organisasi yang dilalui, karena karena kalau atas nama perusahaan tentunya ada prosesnya, bisa melalui public affair atau corporate affair ya, bisa melalui human capital atau human resources dan sebagainya, itu ada prosesnya tergantung sifatnya seperti apa. Memang saya juga pernah itu memberi apa itu namanya ke suatu seminar atau apa gitu, tetapi juga melalui proses yang benar. Ada sih beberapa kali, tentunya dimungkinkan. Dimungkinkan ya, selama melalui prosesnya gitu ya. Prosesnya, ya. Ya, kalau di Mas Dirga sendiri ada pengalaman, apakah mungkin kunjungan lapangan dari mahasiswa atau seperti apa pengalaman sharing bagi ilmu tentang aplikasi data science Migas bagi umum, Mas Dirga? Ya, sebenarnya sama seperti yang disampaikan Pak Teguh. Saya menambahkan aja, intinya perusahaan khususnya Pertamina ini adalah milik bangsa dan negara. Kami berkewajiban untuk menularkan ilmu pengetahuan yang ada di atau proses bisnis yang ada di industri migas untuk diketahui masyarakat secara umum, agar rakyat Indonesia bisa lebih dewasa dan mengetahui apa proses bisnis di industri migas itu sendiri. Dan, namun seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi, ini perlu adanya mungkin surat menyurat terlebih dahulu menyesuaikan dengan availability dari tim yang akan memberikan pelatihan atau sharing knowledge-nya tersebut, sehingga mungkin itu yang harus dilalui agar istilahnya nantinya pada saat disetujui, sehingga pengajar yang akan memberikan sharing tersebut bisa siap dan bisa memberikan secara maksimum untuk sharingnya tersebut. Betul, jadi pada dasarnya kita pasti tentu berbagi, seperti OOTD kita pun sedikit-sedikit kita sharing gitu ya, memberikan inspirasi atau sedikit beberapa informasi pendidikan, dan tadi ada jalur-jalurnya tentu entah lewat human capital ataupun tentu ada beberapa jalur yang lain, tapi intinya kita pasti dengan senang hati ingin sharing-sharing nih ke Sobat PHR semua. Dan ayo, satu pertanyaan lagi masih ada nih, bagi Sobat PHR yang ingin mengetahui lebih nih dari ada Mas Dirga dan juga Pak Teguh, expert-expertnya khusus tadi di IODSC, teknologi artificial intelligence gitu ya. Yuk, satu kesempatan pertanyaan lagi, adakah? Iya. Oke. Wah, ini memang mungkin saking banyaknya sebenarnya ada gitu ya, pengen bertanya tapi bingung mengungkapkannya juga gitu ya. Wah, ada satu pertanyaan nih. Oke, siapakah dia? Dari Fikri Akbar Pratama. Pertanyaannya adalah, yang membuat aplikasi Pertamina sendiri dibuat oleh siapa ya, Pak? Apakah tim IT Pertamina atau menggunakan pihak luar? Nah, Pak Teguh mungkin boleh sedikit cerita, ada informasi nggak nih, Pak? Iya, campuran ya, hybrid ya. Ada beberapa aplikasi seperti tadi Pak Dirga menyebutkan Inameta, itu adalah suatu aplikasi digital untuk pengumpulan data perminyakan, itu dibuat oleh tim Pertamina sendiri, walaupun bekerja sama juga dengan pihak luar gitu ya. Tapi ada juga yang murni pihak luar, kita membeli aplikasi yang sudah jadi, itu semua. Dan ada juga yang 100% dibuat oleh teman-teman dari Pertamina sendiri. Itu semua ada alternatif-alternatif yang diputuskan tentunya berdasar dengan nilai keekonomian dan momentumnya. Kalau misalnya membuat sendiri tenaganya belum ada gitu, padahal kebutuhannya sekarang dan sementara di pasar ada, di komersial ya tentunya akan dipilih dengan membeli lalu dipasang. Tapi kalau misalnya kebutuhannya sangat spesifik di mana di pasar aplikasi tidak ditemukan, ya harus dibuat sendiri. Seperti itu kira-kira. Jadi ada yang dibuat sendiri, ada yang dibeli, lalu dipasang, ada yang sifatnya proyek dikerjakan oleh pihak luar karena
keterbatasan resource yang ada misalnya ya, karena sedang sibuk semua, sedang ada proyek-proyek yang lain. Ya, Betul, misalnya itu. ya, Mbak ya. Jadi banyak engineer baik dari ide dari petroleum engineer tadi ya, ataupun dari IT yang memungkinkan itu Ya. ada. Jadi ingenuity, ide-ide itu yang brilian, kemudian berkolaborasi oleh tim IT kita mewujudkan gitu ya untuk aplikasi tersebut. Kalau Mas Dirga mungkin ada yang mau ditambahkan, ada yang Mas Dirga ketahui kah tentang aplikasi yang membuat dalam mendukung operasionalnya selama ini? Yang disampaikan Pak Teguh kayaknya itu udah lengkap. Iya. Ya, luar biasa. Yes, jadi memang Sobat PHR semua, disinilah kita momen saling berbagi dan menginspirasi, apalagi tentang artificial intelligence dan teknologi semakin canggih dan tidak menunggu kecepatan kita untuk boleh bertumbuh. Jadi inilah kita, engineer-engineer muda, kemudian apapun bagian kita penuh dengan ide, semangat, kita wujudkan memberi yang terbaik untuk Indonesia tercinta. Jadi kita senang sekali di sini ada Mas Dirga dan juga Pak Teguh yang sudah memberikan insight bagi kita semua di sini yang mengikuti, dan nanti yang ingin melihat secara keseluruhan OOTD episode 9 kita bisa post di Instagram phr.pertamina. Nah, kita juga pengen denger nih Sobat PHR di sini mau dengar tentang apa lagi sih yang kita obrolin dalam OOTD episode berikutnya. Silahkan boleh dituliskan di kolom komentar ya. Kira-kira pengen dengar topik apa lagi nih, gitu kan? Kita udah cerita banyak tentang bagaimana stunting gitu ya di episode-episode sebelumnya, tentang safety gitu. Banyak sekali yang kita ingin share juga ke Sobat PHR semua, dan ingin juga mendengar jika Sobat PHR punya ide ingin mendengar apa ya. Oke, ini banyak sekali yang mendukung sukses selalu PHR.Pertamina gitu ya. Nah, jadi Sobat PHR yang terpilih tadi untuk 5 pertanyaan, silahkan kontak kami di DM, direct message @phr.pertamina untuk kita bisa kontak lebih lanjut untuk menyampaikan hadiahnya. Oke, terima kasih banyak Pak Teguh, Mas Dirga, Sobat PHR semua atas waktunya. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap yang kurang berkenan. Dan kita akan jumpa lagi insya Allah di OOTD berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan kita akan mengangkat tips-tips nih, ada satu bocoran topik gitu ya. Tips-tips PD mencari kerja, mulai dari cara membuat CV sampai tips-tips juga ketika interview. Wah, seru banget nih. Jadi jangan lupa terus follow Instagram @phr.pertamina biar gak ketinggalan update-update-nya. Oke, last but not least, ini yang terakhir tapi tidak yang paling terakhir, kita sedang masih dalam kondisi pandemi, PPKM makin ketat. Sobat PHR semua tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, hindari keramaian, kemudian tentu jaga jarak, tidur cukup, dan rutin berolahraga, serta jangan lupa bahagia. Senang sekali saya Elisa menemani sore waktu Sobat PHR semua. Dan jangan lupa kita juga ada International Women's Day gitu ya. Jadi balik lagi untuk semua Sobat PHR, di sini kita diverse, any gender, tidak ada perbedaan, dan kita sangat berbangga untuk hal itu di Pertamina. Terima kasih banyak untuk semua Sobat PHR. Sampai ketemu lagi di OOTD berikutnya. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Teguh, Mas Dirga, dan Sobat PHR semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih.